Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, ketemu lagi bersama saya Dina Hayati dari SMK PPN Tanjung Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus perhitungan kebutuhan benih. Baik, kita mulai ya. Menghitung kebutuhan benih. Baik, sebelumnya ada yang sudah tahu belum rumus menghitung kebutuhan benih? Oke, kalau ada yang belum tahu, maka kita akan cari tahu sekarang ya. Nah, menghitung kebutuhan benih, rumusnya adalah luas lahan dibagi jarak tanam dikali N dikali S dikali DK kali DT dikali EL. Oke, luas lahan dibagi jarak tanam dikali N. N itu apa? N itu adalah jumlah benih per lubang. Jumlah benih per lubang. Kemudian S. S itu adalah bobot. Bobot benih. Bobot benih. Oke, kemudian DK. Daya kecambah. Ingat ya, DK itu adalah daya kecambah. Kemudian DT, daya tumbuh. Dan EL itu adalah efektivitas lahan. Nah, ini adalah rumus kebutuhan benih. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah rumus kebutuhan benih. Nah, kemudian kita harus tahu satuan dari masing-masing simbol ya. Untuk luas lahan, ini itu biasanya kita tulis LL. Ini luas lahan di mana satuannya adalah meter persegi. Satuannya adalah meter persegi. Kalau misalnya diketahui soal itu dalam bentuk hektar, nah seperti misalnya contoh 1 hektar, masih ingat tidak berapa meter persegi? 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi. Maka kita harus konversi dulu satuannya dari hektar menjadi meter persegi. Nah, kemudian jarak tanam. Boleh kita tulis JT atau D1 kali D2. Nah, ini ya, D1 kali D2. Yang ini LL. Oke. D1 kali D2 ini satuannya adalah meter dikali meter sama dengan meter persegi. Contoh misalnya kita ketahui jarak tanamnya itu misalnya 20 cm dikali 20 cm. Maka kita konversi dulu dari senti ke dalam bentuk meter. Nah, kalian masih ingat tidak dari sentimeter ke meter itu dibagi atau dikali? Oke, ingat-ingat lagi ya, pelajaran SD ya ini. Oke, dari senti ke meter itu dibagi 100. Jadi, boleh kita tulis di sini 20 per 100 meter dikali 20 per 100 meter. Setelah seperti ini, kita bisa memperkecilnya bisa. Ini coret nolnya 1 atas bawah. Ini boleh sama ini ya. Oke, 2 kali 2 berapa? 4 per 1 kali 100 100 meter kali meter meter persegi. Jadi 4 per 100 atau 0,04 meter persegi. Seperti itu ya. Nah, kemudian N. Contoh misalnya N-nya itu kita ketahui 2 butir per lubang.
2 benih atau butir ya. 2 butir per lubang. Jadi satuannya butir. Nah, di sini ya satuannya adalah butir atau benih. Kemudian S ini bobot. Bobot itu biasanya kita satuannya itu gram atau kilogram ya. Kemudian deka itu daya kecambah, satuannya persen. Dan ingat, di sini dekanya harus dibalik. Contoh misalnya diketahui dekanya itu dekanya 80%. Maka pada saat pengerjaan soal jangan lupa dibalik. 80% itu kan harusnya 80/100 ya. Nah, khusus untuk deka ini dibalik, bukan 80/100, tapi 100/80 ya. Khusus untuk deka ini dibalik seperti itu. Jadi yang benar adalah 100/80. Kemudian untuk DT, daya tumbuh. Daya tumbuh juga satuannya adalah persen. Nah, untuk DT juga sama dengan deka. Contoh misalnya daya tumbuhnya 90%, misal ya. Bukan 90/100. Bukan, tapi 100/90 dibalik. Jangan lupa dibalik. Di sini kasih tulis notnya. Jangan lupa dibalik. Khusus untuk deka dan DT ya, seperti itu. Oke, lanjut sekarang EL. EL ini adalah efektivitas lahan. Ya, langsung aja deh. Satuannya adalah persentase ya. Nah, untuk EL ini biasanya contoh misalnya efektivitas lahannya 75%. Nah, 75% itu artinya 75/100. Boleh tidak kita tulis di sini persen lagi? Boleh tidak? Tidak ya. Tidak usah ditulis persen lagi. Kenapa? Karena persen itu adalah per 100. Jadi kalau sudah diubah ke dalam bentuk pecahan seperti ini, tidak perlu ditulis persen lagi. Jadi sudah seperti ini saja ya, 75/100. EL dibalik tidak? EL tidak dibalik. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Oke, semoga mengerti ya sampai sini. Oke, sebelumnya kita setelah ini kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal. Di sini sudah Ibu tulis contoh soalnya. Diketahui luas lahan itu 1 hektar. Oke, 1 hektar tadi sudah ya dikonversi jadi 10.000 meter persegi. Kemudian jarak tanam ini D1 kali D2, jarak tanam 1 dikali jarak tanam 2 itu sama dengan 20 cm kali 20 cm. Kita konversi ke dalam meter, 0,2 meter dikali 0,2 meter sama dengan 0,04 meter persegi. N, jumlah benih per lubang sama dengan 2. Kemudian S, bobot per 1000 butir itu 150/1000. Awas, hati-hati di sini. Per 1000 itu dari mana? Bobot benih per 1000 butir. Kalau misalnya bobot benih per 100 butir, berarti di sininya per 100. Karena diketahui di soalnya ini adalah per 1000, maka ditulisnya per 150/1000 gram. Seperti itu ya. Kemudian dekanya 90%, DT-nya 80%, efektivitas lahannya 80%. Ditanyakan kebutuhan benih. Oke, ini adalah contoh soalnya, kemudian kita coba jawab ya. Oke, sebelum menjawab, kita tulis dulu apa rumusnya untuk memudahkan kita dalam memasukkan soalnya. LL dibagi D1 kali D2 dikali N dikali S dikali DK dikali DT kali EL. Nah, setelah ditulis rumusnya, maka kita masukkan angka-angka yang telah dikonversi. Luas lahannya 10
1000 meter persegi per D1 kali D2 0,2 meter 0,2 meter dikali 0,2 meter. N-nya 2, S-nya 150 per 1000 gram. Jangan lupa satuan. DK-nya berapa? 90%. Hati-hati, DK harus dibalik ya. Ke bawah aja ya karena tidak cukup. Dikali DT-nya ini 80%, 100 per 80 dikali efektivitas lahannya 80%. Nah, 80 per 100. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ini udah berupa yang sudah dikonversi ini ya. Jadi di sini bukan 1 hektar, tapi meter persegi. Oke. Sekarang kita lihat bisa ada yang bisa diperkecil atau tidak. Nah, ini ibu sengaja nih membuat soal seperti ini. Ini bisa diperkecil tidak? Bisa ya ini ya. Ini bisa langsung dicoret. 100 bagi 100 1. 80 bagi 80 1. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coret lagi, boleh ke yang lain, boleh nih misalnya. Ini nolnya coret ya. Ini nolnya coret. Nah, oke. Terus kita tulis dulu di sini deh. 10.000 meter persegi per, ini langsung aja 0,04 meter persegi dikali 2 dikali 15 per 100, karena sudah dicoret tadi ya nolnya ya, dikali 10 per 9. Oke, nah meter sama meter bisa dicoret? Bisa ya. Terus di sini kita lihat 0,04 dikali 100 bisa habis ya komanya ya. Kenapa habis? Karena di belakang koma ini ada 2 angka. Dikali 100 ini jadi habis komanya. Ya, seperti itu. Nah, terus 4 dibagi 2 nih bisa? Bisa ya. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Oke. Terus misalnya kita mau ini 10 dibagi 2 boleh. Boleh atau yang ini aja boleh. 10 bagi 2 5, 2 bagi 2 1. Nah, ini udah 10.000 per 1 ya. Oke, sekarang 15 dengan 9 bisa diperkecil ya dengan dibagi 3. 15 dibagi 3 5. 9 dibagi 3 3. Setelah seperti ini, kemudian kita tulis di bawah ya, hasilnya ini 10.000 bagi 1, 10.000 bagi 1 10.000 ya, dikali 1 kali 5 5 gram ya, ini jangan lupa gram, dikali 5 per 3. Baik, oke, kita kalikan dulu saja. 5 kali 5 25. 25 kali 10.000 itu sama dengan 25. Nolnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 250.000 gram per 3. Oke, 250 gram per 3. Oke, kita boleh hitung seperti ini. 25 bagi 3 8. 8 kali 3 24. 25 kurangi 24 1. Turun nolnya. 10 bagi 3 3. 3 kali 3 9. 10 kurangi 9 1. Turun nolnya. 10 bagi 3 3. 9 1. Turun nolnya. 10 bagi 3 3. Ini 9 kurangi 1 lagi 10. 10 bagi 3 3,3 ya, karena 10 bagi 3 itu pasti 3 3 3 3 seperti itu. Oke, hasilnya adalah 83.333,3 gram.
Kemudian kalau misalnya kita mau konversi ke dalam bentuk kilogram, ingat bahwa 1 gram itu adalah sama dengan 1/1000 kilogram. Artinya hasil dari sini dibagi 1000. Dibagi 1000 jadi 83,33 kilogram. Nah, seperti itu ya. Ini adalah kebutuhan benih untuk contoh soal seperti ini. Oke, baik. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Semoga mengerti ya dan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, kalau ada pertanyaan boleh kalian di komentar boleh. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.